Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran PJUK kelas 5. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pelajaran ke-6, yaitu keterampilan dasar senam dengan alat. Sekarang, pembelajaran ke-7, kita akan mempelajari aktivitas gerak berirama. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pengertian aktivitas gerak berirama, mari kita baca terlebih dahulu info penjasurkes. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912, yaitu pada zaman penjajahan Belanda ya. A. Pengertian aktivitas gerak berirama. Gerak berirama disebut juga senam ritmik atau senam irama. Jadi gerak berirama itu biasa disebut dengan senam ritmik ya, atau senam irama. Senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan iringan irama musik. Gerakan berirama merupakan gerakan hasil pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Selain diiringi dengan musik, gerakan berirama juga bisa diiringi dengan hitungan, ketukan, ataupun tepukan tangan. Aktivitas gerak berirama atau senam ritmik dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Nah, jika gerak berirama dilakukan dengan menggunakan alat, jenis alat yang dapat digunakan antara lain adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi ya. Nah, adapun unsur yang diperlukan pada senam irama antara lain adalah kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas atau kelenturan, kontinuitas atau rutin ya, dan ketepatan dengan irama. Tujuan dari senam irama ini adalah untuk memperindah bentuk tubuh, menjaga kebugaran, dan menambah kekuatan tubuh. Nah, adapun manfaat melakukan senam gerak berirama itu manfaat yang diperoleh adalah mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap, jadi kita bisa melakukan senam irama ini secara teratur agar tubuh tetap sehat dan kuat. Sebelum kita lanjutkan ke B, kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan, mari kita baca kembali info penjasurkes ya. Jadi, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari dan mempraktekkan gerak berirama, antara lain yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan, 2 meningkatkan keterampilan gerak, 3 meningkatkan daya tahan tubuh, 4 meningkatkan fleksibilitas, 5 meningkatkan kelincahan gerak, 6 meningkatkan kedisiplinan kita, dan yang ketujuh meningkatkan pertumbuhan badan yang ideal ya. B. Kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Ada beberapa kombinasi gerak dasar dalam gerak berirama. Kombinasi gerak tersebut diantaranya adalah kombinasi langkah kaki serong depan, belakang dengan ayunan tangan ke atas dan ke bawah. Jadi kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan tangan tekuk ke atas dan ke bawah. Dan juga kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan tangan tekuk ke atas dan ke bawah. Serta kombinasi gerak langkah silang dengan ayunan tangan ke samping. Yang pertama itu adalah kombinasi langkah kaki serong depan, belakang dengan ayunan tangan ke atas dan ke bawah. Lihat pada bagian gambar, posisi awal yaitu berdiri tegak, posisi telapak tangan lurus di samping badan, berdiri tegak, posisi telapak tangan lurus di samping badan, kedua kaki dalam posisi rapat ya, seperti ini posisi awal. Hitungan 1, coba lihat pada gambar, langkahkan kaki kanan serong depan kanan, seperti ini, gerakan kedua lengan ke atas membentuk huruf V ya, seperti ini, pandangan mengikuti lengan kanan. Nah, jadi lengan kanan ya, sebelah sini pandangannya. Oke. Hitungan N1 atau jeda, ini jeda ya. Jadi
kaki kiri merapat ke samping kaki kanan dengan posisi dijinjit. Lihat pada gambar, kaki kiri merapat ke samping kaki kanan dengan posisi jinjit. Seperti ini kaki kiri, jinjit seperti ini di samping kaki kanan. Posisi kedua, lengan ditekuk di atas pundak, ujung jari menyentuh pundak, pandangan lurus ke depan. Jadi seperti ini ya. Lurus ke depan pandangannya. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri serong kiri. Gerakan kedua lengan ke atas, pandangan mengikuti lengan kiri. Jadi setelah jeda tadi, lanjutkan dengan mengangkat kaki kiri ke serong depan kiri ya. Dan posisi tangan kembali membentuk huruf V. Hitungan N2 atau jeda kembali, kaki kanan merapat di samping kaki kiri dengan posisi jinjit. Jadi kaki kanannya maju lagi ke samping kaki kiri dengan jinjit, gantian ya. Kemudian kedua lengan ditekuk ke atas pundak dengan jari-jari menyentuh pundak, pandangan lurus ke depan. Hitungan 3 dan 4, hitungan 3 lakukan gerakan yang sama dengan hitungan 1 kembali, jadi kembali ulang. Hitungan 4 lakukan dengan gerakan yang sama dengan hitungan kedua, jadi 4 kali maju ke depan, serong kanan, serong kiri, serong kanan, serong kiri. Jadi ada 4 langkah ke depan ya. Hitungan kelima, langkahkan kaki kanan menyerong ke belakang, gerakan kedua lengan ke bawah belakang, pandangan lurus ke depan. Jadi hitungan kelima ini adalah gerakan mundur ke belakang ya. Serong kanan belakang dan tangan ke bawah ya. Untuk jeda, hitungan 5 N jeda, kaki kiri merapat jinjit di samping kaki kanan, ikuti kedua lengan ditekuk di atas pundak dengan ujung jari menyentuh pundak, pandangan lurus ke depan. Jadi maju tadi ke atas tangannya, sekarang untuk mundur ke bawah ya. Hitungan 6, langkahkan kaki kiri menyerong ke belakang, gerakan kedua lengan ke belakang, pandangan ke depan. Jadi sebaliknya ya, kaki kiri yang mundur ke belakang. Hitungan 6N atau jeda, kaki kanan merapat jinjit di samping kaki kiri, diikuti kedua lengan ditekuk di atas pundak dengan ujung jari menyentuh pundak, pandangan lurus ke depan. Nah, untuk hitungan 7 dan 8, ulangi gerakan 5 dan 6 tadi ya. Jadi, dalam gerakan ini ada 4 langkah maju ke depan, dan 4 langkah mundur ke belakang. Di sini tadi ada info Circus. Mari kita baca. Pada tanggal 14 Juli 1963 didirikan Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Ketua Persani pertama adalah Bapak R. Soehardi. Perlu diingat ya. Oke, mari kita lihat contoh videonya ya. Jadi seperti itulah gerakan kombinasi langkah kaki serong depan belakang dengan ayunan tangan ke atas dan ke bawah. Kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan lengan tekuk ke atas dan ke bawah. Untuk gerakan langkah ganda adalah gerakan langkah kaki 2 kali ke kanan atau ke kiri ya. Gerakan ini dikombinasikan dengan ayunan kedua lengan tekuk silang ke atas dan ke bawah secara bergantian. Untuk melakukan gerakan kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan lengan tekuk ke atas dan ke bawah, mari lihat pada gambar. Yang pertama adalah sikap awal, berdiri tegak dengan posisi kedua kaki rapat dan kedua lengan di samping badan ya. Setelah itu, lakukan gerakan hitungan 1. Kaki kanan melangkah 1 kali ke samping kanan, diikuti lengan kanan ditekuk ayun di atas kepala. Lengan kiri ditekuk di belakang punggung, seperti yang ada pada gambar ini ya. Hitungan N1 atau jeda, gerakan jeda, kedua kaki rapat, kedua lengan ditekuk di samping pundak, membentuk huruf O ya. Untuk hitungan kedua,
Hitungan 2, lakukan gerakan yang sama dengan hitungan 1. Jadi ulang kembali gerakan hitungan 1 ya. Untuk hitungan yang kedua. Sama dengan hitungan N2 atau jedanya, gerakan jeda sama dengan jeda gerak 1. Kaki kiri dirapatkan di samping kaki kanan ya. Hitungan 3, kaki kiri melangkah 1 kali ke samping kiri, diikuti lengan kiri ditekuk ayun di atas kepala, lengan kanan ditekuk di belakang punggung. Jadi sebaliknya ya. Setelah hitungan kedua, hitungan ketiga kembali ke arah kiri. Dimulai dengan melangkahkan kaki kiri ke samping kiri. Hitungan N3 jeda, gerakan ini sama dengan gerakan tadi, jeda sebelumnya, berarti karena yang dibuka adalah kaki kiri terlebih dahulu, berarti yang menutup adalah kaki kanan diletakkan di samping kaki kiri ya. Hitungan 4 sama dengan gerakan hitungan ketiga ya, berarti langkahkan kaki kiri ke samping kiri dan tekuk lengan kiri ke atas kepala, ayun ke atas kepala dan tangan kanan di belakang punggung. Hitungan 4 N jeda sama, langkahkan kaki kanan merapat di samping kaki kiri ya. Langkahkan kaki kanan merapat ke samping kaki kiri seperti ini dan tangan membentuk huruf O. Hitungan 5 dan 6 ini sama dengan hitungan 1 dan 2. Hitungan 7 dan 8 itu sama dengan hitungan 3 dan 4. Lakukan gerakan ini dengan hitungan 1 kali 8 ya. Nah, mari kita lihat contoh rangkaian gerakan dari kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan lengan tekuk ke atas dan ke bawah ya. Nah, itu tadi adalah rangkaian gerak dari kombinasi langkah ganda ke samping dengan ayunan lengan tekuk ke atas dan ke bawah ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kombinasi gerak langkah silang dengan ayunan lengan ke samping. Kombinasi langkah silang adalah melangkahkan salah satu kaki menyilang pada kaki yang satunya. Gerakan silang yang dilakukan dapat berupa silang depan maupun silang belakang. Saat melakukan gerakan kaki menyilang, kedua lengan diayunkan ke samping kanan dan kiri secara bergantian ya. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah rangkaian gerakan kombinasi gerak silang, langkah silang dengan ayunan lengan ke samping ya. Nah, untuk memulai gerakan ini yaitu memulai dengan sikap awal, berdiri tegak dengan posisi lengan di samping badan ya. Untuk hitungan 1, kaki kanan melangkah silang di depan kaki kiri, diikuti kedua lengan diayun dari bawah ke samping kanan, pandangan ke samping kiri. Seperti gambar ini ya. Jadi kaki kanan disilangkan di depan kaki kiri dan tangan diayun dari bawah ke arah samping kanan. Seperti ini. Oke. Hitungan N1 atau jeda, gerakan N1 ini kaki kiri merapat jingkat di belakang kaki kanan. Seperti yang ada pada gambar. Gerakan tangan tetap di samping kanan ya. Nah, hitungan kedua, kaki kiri melangkah silang di depan kaki kanan, diikuti gerakan kaki kanan jingkat di belakang kaki kiri. Gerakan caca ya. Dan tangannya diarahkan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri ya. Hitungan N2 atau jeda, gerakan kedua lengan diayun ke samping kiri dan pandangan ke samping kanan bawah. Hitungan 3 dan 4, lakukan gerakan yang sama dengan gerakan hitungan 1 dan 2 tadi ya. Jadi hitungan 3 itu sama dengan hitungan 1, hitungan 4 itu sama dengan hitungan 2. Untuk hitungan 5, kaki kiri melangkah silang mundur di belakang kaki kanan. Kemudian diikuti dengan gerakan kaki kanan berjingkat. Pada posisi ini kedua lengan diayunkan ke samping kiri badan dan pandangan diarahkan ke samping kanan. Seperti yang ada pada gambar ini ya.
Hitungan ke-6, kaki kanan melangkah silang mundur di belakang kaki kiri, kemudian diikuti dengan gerakan kaki kanan berjingkat. Pada posisi ini, kedua lengan diayunkan ke samping kanan badan dan pandangan diarahkan ke samping kiri. Sebaliknya ya, hitungan 7 itu sama dengan hitungan ke-5, dan hitungan 8 itu gerakannya sama dengan hitungan ke-6. Nah, biar jelas untuk rangkaian gerakan kombinasi gerak langkah silang dengan ayunan lengan ke samping, mari kita lihat contoh videonya ya. Nah, jadi rangkaian gerakan kombinasi gerak langkah silang dengan ayunan lengan ke samping tadi adalah seperti yang ada di video tadi ya. Kalian bisa menirukannya. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran ke-7 yaitu aktivitas gerak berirama. Kita akan teruskan di video selanjutnya yaitu pembelajaran ke-8 renang gaya bebas. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini bisa dipraktikkan di rumah ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.